Baik, halo semuanya. Saya Nadine Ayu Oktaviani akan mewawancarai pegawai yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini. Dari Kak siapa? Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama aku Diva. Di sini sebagai perawat satwa di Kebun Binatang Surabaya. Baik, Kak Diva. Izin mewawancarai beberapa pertanyaan tentang kondisi lingkungan kebun binatang ini ya Kak. Yang pertama, sejak kapan kebun binatang Surabaya ini didirikan? Kebun Binatang Surabaya ini didirikan sejak tanggal 31 Agustus 1916. Jadi usianya sendiri sudah 1 abad lebih gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu keunikan atau ciri khas apa sih yang ada di tempat kebun binatang Surabaya ini? Oke, ciri khas yang pertama yaitu satwa-satwanya lengkap, sehat, dan sangat dijaga dengan baik. Lalu yang kedua, sebagai tempat wisata, harganya relatif murah untuk berbagai kalangan. Jadi bisa dinikmati oleh anak-anak, sampai orang yang sampai lansia sendiri gitu. Kalau boleh tahu, HTM-nya itu berapa ya Kak? Untuk HTM di weekend dan weekday sama di Rp15.000 saja. Tapi untuk di wahana-wahananya ada biaya tambahan biasanya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nomor 3, yaitu bagaimana kondisi lingkungan sekitar tempat kebun binatang Surabaya ini? Kondisi sekitarnya sih kalau weekday mungkin lumayan landai ya, lumayan sepi. Jadi biasanya di weekday itu ada paket-paket untuk edukasi aja, untuk adik-adik sekolah, untuk anak-anak kecil yang pengen tahu berbagai macam tentang satwa-satwa. Kalau untuk weekend biasanya itu untuk keluarga menghabiskan waktu untuk family time, untuk liburan sama orang-orang tersayang gitu. Jadi kondisi kebun binatang di weekend dan weekday itu cukup berbeda sih gitu. Baik, segitu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali sudah berkunjung. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah sama salah satu pengunjung KBS. Kalau boleh tahu mbaknya namanya siapa? Liza. Oke, jadi di sini aku mau izin wawancara sebentar ya mbak. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana kondisi fisik bangunan atau area di KBS ini? Kondisi fisik bangunan dan area kebun binatang cukup baik dan penataan kandangnya itu aman dan nyaman untuk para pengunjung tentunya. Terus bagaimana sih kondisi kebersihan dan kenyamanan di Kebun Binatang Surabaya ini? Kebersihan di kebun binatang cukup terjaga karena adanya petugas kebersihan dan suasana juga cukup nyaman untuk para pengunjung. Terus untuk yang terakhir, apa aja sih kegiatan yang bisa dilakukan di kebun binatang ini? Pengunjung bisa melihat berbagai satwa, belajar tentang kehidupan hewan, memberi makan hewan tentu, dan berfoto dengan hewan-hewan satwa. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan untuk diwawancarai. Halo semua, aku mewakili kelompokku di sini akan mempertanyai kepada salah satu pedagang yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini. Untuk masnya namanya siapa mas? Nah, nama saya Oci. Aku izin tanya-tanya ya mas. Pertanyaan yang pertama, apa dampak positif dari keberadaan kebun binatang ini untuk masnya? Oke, yang pertama, konservasi dan pelestarian. Kebun binatang ini dapat berperan dalam melestarikan spesies yang terancam, punah untuk menyediakan habitat yang aman dan melakukan program pembiakan. Yang kedua, untuk pendidikan dan penelitian. Kebun binatang ini bisa menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat tentang keanekaragaman hayati, habitat, dan perilaku hewan. Selain itu, kebun binatang juga menjadi tempat penelitian ilmiah. Yang ketiga, untuk pengembangan ekonomi, kebun binatang ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah sekitar melalui pariwisata dan penjualan tiket. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah tempat ini memiliki nilai edukatif menurut masnya? Menurut saya, kebun binatang ini memiliki nilai edukatif, ya. Memiliki nilai edukatif yang signifikan berupa pembelajaran tentang keanekaragaman hayati, pengajaran tentang habitat dan ekosistem, pembelajaran tentang perilaku hewan, dan pengajaran tentang konservasi. Oke, terima kasih ya mas. Segitu aja pertanyaannya.
Terima kasih buat Masnya sudah mau menjawab. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, Kebun Binatang Surabaya atau yang biasa disebut dengan KBS merupakan tempat wisata bersejarah yang berdiri sejak 1916 dengan koleksi satwa langka yang dijaga baik serta harga tiket terjangkau. Kondisi fisik, kebersihan, kenyamanan cukup baik sehingga mendukung aktivitas pengunjung mulai dari rekreasi, edukasi hingga interaksi dengan satwa. Selain itu, KBS juga berperan penting dalam pelestarian satwa seperti pendidikan, penelitian, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.